Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar etap sampai mantap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang syarat ketidakberaturan horizontal yang disyaratkan dalam SNI maupun ASCE. Jadi, kalau kita mendesain suatu struktur bangunan, terutama di daerah rawan gempa, kita harus melakukan pengecekan apakah struktur kita dikategorikan memiliki ketidakberaturan horizontal. Nah, ada dua jenis ketidakberaturan horizontal, yaitu 1A dan 1B, di mana ketidakberaturan horizontal 1A dan 1B ini sering juga disebut sebagai ketidakberaturan torsi, serta 1B adalah ketidakberaturan torsi berlebih atau ekstrim. Nah, hal ini diatur dalam SNI pasal 7321 serta ASCE pasal 12321. Nah, bagaimana melakukan pemeriksaan ketidakberaturan horizontal ini? Nah, kita akan menggunakan suatu bangunan, struktur bangunan, denahnya seperti ini. Data teknisnya diketahui, lokasi, kemudian jenis tanahnya, fungsi bangunan, beban mati tambahan, kemudian data teknis lainnya, ukuran balok, ukuran plat, ukuran dinding geser. Kelas situsnya adalah E karena lunak, kemudian nilai SS, S1, FA, dan FP untuk kota Jakarta sudah ditampilkan juga. Bagaimana memeriksa waktu getarnya atau menentukan waktu getar alami? Ini kita bisa lihat dalam video-video saya sebelumnya. Untuk arah timur barat ditetapkan 0,966 detik, untuk arah utara selatan adalah 0,462 detik. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pengecekan ketidakberaturan tersebut, ketidakberaturan torsi untuk 1A dan 1B. Nah, di sini ditampilkan untuk portal arah AS2, AS2 di sini AS2 memanjang timur barat. Kemudian juga portal AS-A, ada struktur dinding geser di sini. Kalau kita lihat ini adalah portal AS-A di sini. Di sini adalah dinding geser, posisi dinding gesernya ada di kiri dan di kanan di AS-F. Nah, bagaimana kita melakukan pemeriksaan? Kita lihat dahulu pasal tentang ketidakberaturan horizontal. Di sini disebutkan torsional irregularity atau ketidakberaturan horizontal tipe 1A ini dihitung dengan menggunakan efek accidental torsion atau torsi tak terduga dengan asumsi AX-nya atau faktor amplifikasi eksentrisitasnya diambil terlebih dahulu 1,0. Kemudian dinyatakan terjadi apabila ketidakberaturan horizontal 1A ini terjadi apabila drift maksimum dibagi dengan drift average dalam satu story ini lebih dari 1,2. Kemudian dikatakan ketidakberaturan torsi berlebih atau ekstrim apabila drift maksimum dalam satu lantai dibagi dengan drift average-nya ini lebih dari 1,4. Nah, maka kalau kondisi ini dan ini dipenuhi, maka kita di struktur kita dikatakan ini irregular tipe 1A, dan kalau lebih dari 1,4 dikatakan memiliki ketidakberaturan torsi berlebih. Nah, bagaimana memasukkan hal tersebut? Nah, kita lihat dengan, kita cek dengan apa yang ada di tabs. Nah, ini adalah struktur bangunan kita yang kita buat demikian seperti dalam slide tadi. Kita sudah define penampangnya, kemudian kita juga sudah define bebannya, beban ekuivalen lateral force dalam arah X dan Y. Tadi disebutkan bahwa pengaruh accidental torsion harus dimasukkan. Jadi kita cek accidental torsion muncul di sini, kita pilih X untuk arah X. Ini adalah sudah memasukkan pengaruh accidental torsion atau torsi tak terduga. Untuk arah Y juga kita masukkan hal yang serupa. Jadi di sini untuk mengakomodir accidental torsion kita pilih ini. Kemudian accidental torsinya tadi adalah 5% dari lebar bangunan tegak lurus arah beban gempa. Nah, setelah kita memasukkan kedua hal tersebut, nah kita pilih untuk titik acuannya adalah titik-titik terluar dari bangunan yang memiliki displacement ataupun simpangan terbesar dalam story tersebut. Nah, kita terlebih dahulu analisis dahulu bangunannya. Nah, sambil menunggu analisis, maka kita bisa menentukan terlebih dahulu bahwa kira-kira titik-titik dengan simpangan ekstrim akan terjadi di titik terluar. Dalam hal ini untuk arah X nanti kita akan pilih titik 21. Jadi di sini adalah titik 21.
Kemudian di sini adalah join label 24. Jadi untuk arah X kita coba cek untuk join 21 dan join 24. Nah, kita tampilkan tabelnya. Analysis, kemudian result. Nah, kemudian kita pilih displacement. Nah, kita pilih join displacement. Nah, kita pilih untuk yang ELF X2. Jadi beban gempa arah X dengan accidental torsion plus 5% lebar bangunan. Nah, kita pilih demikian. Kemudian kita hanya memilih tadi join label 21 dan 24. Jadi kita pilih untuk join label 21 dan 24. 21 kita pilih, lalu 24 juga kita pilih. Oke. Nah, demikian datanya. Kita sort untuk join 24 dan join 24 dan join 21 untuk 5 lantai. Untuk story base kita hapus saja. Seperti ini posisinya. Nah, karena beban gempa arah X, maka kita dapatkan displacement-nya adalah UX. Ya, kita copy dahulu untuk join 24, kita sudah siapkan Excel-nya. Jadi kita copy untuk join 24. Kita siapkan Excel. Nah, di sini kita bisa copy di sini. Nah, kita copy untuk join 24 tadi. Kemudian join 21 juga kita copy. Kita masukkan ke join 21 di sini. Kita pilih base spatial yang match destination seperti itu. Nah, otomatis drift lantai sudah terhitung, yaitu adalah selisih antara displacement lantai. Jadi kalau di delta 1 adalah selisih antara join displacement join 1 di sini lantai 5 dengan join 1 di bawah lantai di bawahnya. Jadi kalau kita lihat delta 1 adalah selisih antara C5 dan C6. Kemudian delta 2 adalah selisih antara D5 dan D6. Nah, kemudian dari dua buah nilai D ini, kita cari nilai max-nya. Kita bisa gunakan perintah max, ternyata yang max adalah yang 868. Maka di sini sudah terpilih 868. Kemudian delta average adalah rata dari delta 1 dan 2. Jadi dirata-ratakan sama dengan average-nya. Kemudian kita cek delta max per delta average. Delta max per delta average 1,0059. Nah, apakah ini melebihi 1,2? Ternyata tidak. Nah, artinya kita tidak menemui ketidakberaturan horizontal tipe 1A. Nah, kalau tidak lebih dari 1,4 juga, maka ini oke juga. Artinya tidak dijumpai irregularitas untuk tipe 1A. Nah, kalau kita hitung faktor amplifikasinya, karena tidak ada ketidakberaturan torsi 1A maupun torsi berlebih, maka otomatis kalau kita hitung AX-nya akan lebih kecil dari 1. Atau kalau kita lihat di peraturan, maka nilai AX ini adalah minimum sama dengan 1. Nah, ini kalau kita menggunakan perhitungan semacam ini, kita cek dari displacement-nya bisa per story, per titik, jadi kita pilih yang terbesar. Nah, di ETABS juga menyediakan pilihan langsung untuk melakukan pengecekan drift-nya. Jadi otomatis dia sudah memilih drift yang terbesar dalam satu lantai, jadi kita bisa pilih ini. Story mark per average drift. Kita pilih ELF yang X2. Nah, kita cek, lihat. Nah, maksimum drift sama maksimum average drift kita copy. Jadi kita akan copy ini ke Excel kita. Kita cek apakah sudah sama. Nah, geser. Nah, di sini adalah kolom delta max, kita lihat 868 sudah sama, 863 juga sama, delta max per delta average juga sudah sama. Jadi kita bisa melakukan perhitungan dengan melihat join per joinnya, join yang maksimum kita ambil, atau juga ETABS sebetulnya sudah menyediakan fitur bahwa program ini sudah memilihkan nilai drift maksimum yang terjadi. Jadi kalau kita lihat, karena delta max per delta average-nya lebih kecil dari 1,2,
maka kita bisa simpulkan bahwa struktur kita tidak memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 1A untuk arah X. Nah, untuk arah Y kita bisa juga cek. Kita ambil untuk arah Y, kita ambil misalkan ELF Y2. Kita cek di sini. Maka kita lihat rasionya juga kurang dari 1,2, artinya tidak ada ketidakberaturan horizontal tipe 1A. Kita bisa juga ELF Y3, kita ingin memastikan ini yang minus eccentricity, accidental eccentricity. Kita lihat juga rasio maksimum drift bagi average drift tidak ada yang lebih dari 1,2. Artinya dalam arah X maupun Y, struktur kita dinyatakan tidak memiliki ketidakberaturan horizontal torsi 1A dan 1B. Demikian yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang sudah kita bicarakan tentang pemeriksaan ketidakberaturan horizontal dari struktur. Terima kasih, salam struktur.